Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Mari kita sama-sama untuk masuk ke hadirat Tuhan, merasakan indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita sama-sama berhadapan dengan Dia, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati-Mu Yesus, menikmati kasih, anugerah-Mu. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu pada pagi hari ini. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Karena saat bersama dengan-Mu, saat bersama di dalam hadirat-Mu adalah saat-saat terindah kami, Tuhan. Tuhan, sebelum kami lebih jauh datang ke hadirat-Mu, Engkau sucikan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Persiapkan hati kami yang rindu, haus untuk menyembah-Mu. Haleluya. Ini kami, Tuhan. Kami mau merasakan lawatan-Mu. Sehingga setiap kami yang datang dengan kelemahan, pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan. Yang saat ini kami sakit, Engkau boleh sembuhkan. Yang kami berbeban berat, kami boleh merasakan kelegaan. Karena hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk datang lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Biar hanya Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini, menguasai setiap hati kami, menguasai setiap pikiran kami, bahkan menguasai tempat ini. Kami siap memuliakan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat indah bersama. Ku berhadapan dengan
dalam peluk, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. kami rindu Tuhan, Rindu selalu diam
Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang merubah duka cita menjadi sukacita. Angkat suaramu, kita mau bersyukur bagi nama Tuhan. Kami akan bersuka karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kebesaran-Mu Yesus. Haleluya. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Dan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jaga hidupku dengan sukacita, dan baik kabutku tingkat-tingkat tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jaga hidupku dengan sukacita, dan kain kabutku tingkat-tingkat tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jaga hidupku dengan sukacita, dan kain kabutku tingkat-tingkat tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama singkat pujian ini. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Pagi hari ini kita mau belajar sebuah lagu baru. Lagu yang sangat indah sekali. Haleluya, Yesus. Di dalam hadirat Tuhan kita merasakan ketenangan. Amin. Sebab Dialah gunung batu kita. Dialah keselamatan kita. Mari kita sama-sama belajar. Nanti saya nyanyikan lagu ini 2 kali. Jemaat bisa sambil lihat teksnya di LED. Bisa dipahami kata per kata, per kalimat. Baru nanti kita nyanyi bersama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
kasih-Mu lewat lembah gelap. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu dalam kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sama-sama. Engkau mendengar seruan hati kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yesus, lewati lembah kelam Tuhan,
Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Haleluya, dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Tenang bersama dengan Engkau. Hadirat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kasih-Mu bagiku selalu baru setiap hari. Oh Yesus, ku kagum Engkau Tuhan. Ku mau selalu dekat padamu. Mulia Raja mulia, berkuasa dulu sekarang selamanya. Mulia Engkau, mulia Kau berkuasa sekarang dan selamanya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Indah Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Yes Lord, Kau kekal, Kau mulia, Kau hadir di sini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Kau besar, Kau mulia, Kau juga hadir di sini Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah pulihkan kami, Kau telah menyembuhkan kami Tuhan.
Terima kasih Yesus buat lawatan. untuk pertemuan yang indah Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau lepas, kami tidak mau jauh daripada-Mu Yesus. Kami akan selalu bersuka di dalam Engkau. Amin Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Yesus, berbicaralah Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Berbicaralah Bapa. Berikanlah kami firman-Mu Tuhan. Untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Engkau juga urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan firman-Mu. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, melalui hamba-Mu, Engkau selalu bekerja Tuhan. Amin. Biarlah Roh-Mu selalu bekerja atas kami semua Bapa. Haleluya. Dan kehidupan kami semakin hari, semakin berkenan dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Segala puji, syukur, dan hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja di atas segala Raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Menjemput kita orang-orang yang percaya dan tetap menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, Minggu 13 September tahun 2020, berpacu melawan kuda. Berpacu melawan kuda. Apa artinya berpacu melawan kuda? Dan mengapa harus berpacu melawan kuda? Apa artinya berpacu melawan kuda? Dan mengapa harus berpacu melawan kuda? Siapa yang harus berpacu melawan kuda? Bagaimana agar menang berpacu melawan kuda? Siapa yang harus berpacu melawan kuda? Bagaimana agar menang berpacu melawan kuda? Lalu apa akibatnya jika kalah berpacu melawan kuda? Berpacu melawan kuda artinya bertanding melawan larinya kuda. Berpacu melawan kuda artinya bertanding melawan larinya kuda. Tepatnya harus lari lebih cepat daripada kuda. Apa mungkin? Mengapa harus berpacu melawan kuda? Alkitab yang mengatakannya. Nah, berbicara tentang kuda, kuda itu nama ilmiahnya Equus caballus. Jadi kuda nama ilmiahnya Equus caballus. Jadi saudara bisa melihat kuda dewasa itu bisa mencapai panjangnya 2,4 meter dan mampu menanggung beban maksimal sampai 1000 kilogram. Nah, kuda ini bisa lari maksimum 88 km per jam. Lebih cepat dari binatang lain, misalnya seperti sapi yang hanya mampu lari 40 km per jam. Misalnya harimau atau macan cuma 65 km per jam. Sedangkan singa lebih lambat 80 lebih cepat 80 km per jam. Jadi sapi itu lebih lambat cuma hanya 40 km per jam. Jadi kuda adalah binatang yang larinya paling cepat di antara yang lain. Singa kalau lari 80 km per jam itu hanya beberapa saat lalu dia berhenti. Nah, saudara kita tahu kuda adalah binatang yang larinya paling cepat dari binatang yang lain. Alkitab juga menjelaskan dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat yang ke-8, kudanya lebih cepat dari macan tutul dan lebih tangkas daripada serigala. Kudanya lebih cepat dari macan tutul dan lebih tangkas daripada serigala. Maka kuda dipakai sebagai simbol kekuatan dan kecepatan. Nah, tema khotbah hari ini
berpacu melawan kuda. Ayat pokok kita terambil dalam kitab Yeremia pasal 12 ayat yang kelima. Yeremia pasal yang ke-12 ayat 5 berkata demikian. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Siapa yang harus berpacu melawan kuda? Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, artinya Tuhan berkata untuk disampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yeremia. Nah demikian juga Tuhan berkata kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita harus menang melawan jalannya orang yang sedang berjalan kaki. Dan juga dengan larinya kuda yang sedang lari. Apa mungkin sih? Tuhan berkata kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umatnya. Tuhan juga berkata kepada kita orang-orang yang percaya bahwa kita harus menang melawan jalannya orang yang sedang berjalan kaki. Dan larinya kuda yang sedang lari. Berarti kita ini sedang lari di mata Tuhan. Ayat tadi jelas berkata kepada kita, jika engkau telah berlari, kita yang berlari, dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Jadi Tuhan berkata kepada orang percaya, kepada kita, harus menang melawan jalannya orang yang sedang berjalan kaki. Orang berkata, oh pasti menang. Dan larinya kuda yang sedang lari. Apa bisa? Kita ini di mata Tuhan sedang lari. Nah bagaimana agar bisa menang berpacu melawan kuda? Harus lebih dulu menang dengan orang yang berjalan kaki. Bagaimana bisa menang berpacu melawan kuda? Alkitab mengatakan harus lebih dahulu menang dengan orang yang berjalan kaki. Nah orang berkata, oh pasti menang. Belum tentu. Tergantung siapa orangnya. Firman Allah katakan, kalau engkau telah dilelahkan dengan orang yang sedang berjalan kaki, bagaimana engkau bisa berpacu melawan larinya kuda? Jadi bagaimana harus menang? Bagaimana bisa menang melawan kuda? Harus lebih dulu menang dengan orang yang berjalan kaki. Sekali lagi orang pasti berkata, ya pasti menang. Belum tentu. Tergantung siapa orangnya. Tepatnya tergantung pribadinya. Nah di sini Tuhan berkata dua hal. Yang pertama, jika engkau lari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan. Jika engkau lari dengan orang yang sedang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan. Itu artinya orang yang sedang berjalan kaki mampu membuat orang yang lari kelelahan. Artinya orang yang sedang berjalan kaki mampu membuat orang yang lari merasa lelah. Tepatnya Tuhan bilang begini. Mengapa engkau sudah lari tapi engkau kalah dengan orang yang berjalan kaki? Mengapa engkau yang sudah lari bisa kalah dengan orang yang hanya berjalan kaki? Aneh ya? Tidak. Karena yang Alkitab katakan pasti benar. Kalau begitu, pasti ada yang salah. Ada yang keliru dengan orang yang sedang lari. Tadi kita tahu yang sedang lari adalah kita. Kenapa bisa kalah? Pasti ada yang salah dengan orang yang sedang lari. Apakah larinya itu tidak fokus, larinya salah, keliru, atau sesuatu yang salah dengan fisiknya. Lalu Tuhan berkata yang kedua, bagaimana jika engkau harus berpacu melawan kuda? Kalau engkau telah dilelahkan dengan orang berjalan kaki, maka Tuhan bilang. Yang kedua, bagaimana jika engkau harus berpacu melawan kuda? Berarti sudah ada kuda yang dipersiapkan, yang sedang menunggu, menanti untuk berpacu melawan orang-orang percaya. Nah, kalau kita membuka dalam Mazmur 33 ayat 17, maka kuda di sini bicara kekuatan dunia. Dalam Mazmur 33 ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jadi kita bisa melihat iblis akan menyodorkan kesenangan dunia. Iblis akan menyodorkan kenikmatan dunia kepada orang-orang yang lari dan dikalahkan dengan orang yang sedang berjalan kaki.
Kita adalah anak-anak Tuhan di dalam Kristus, di mata Tuhan kita sedang lari. Tapi aneh kita melihat bisa dikalahkan dengan orang berjalan kaki. Maka kita tahu dikatakan bahwa dunia ini menjelaskan kepada kita kekuatan dunia ini. Dikatakan kuda kekuatan dunia. Lalu kita melihat iblis akan menyodorkan kekuatan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Kepada siapa? Kepada orang yang sedang lari. Kepada orang-orang percaya. Supaya dikalahkan dengan orang yang sedang berjalan kaki. Jadi iblis sodorkan kesenangan, kenikmatan kepada orang yang lari. Dan dikalahkan dengan orang yang sedang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki ini sudah pasti masuk perangkap iblis. Hidupnya akan fokus dengan apa yang ada di dunia. Orang yang berjalan kaki. Sedang kita adalah orang-orang yang lari. Kembali kita lihat Tuhan bilang begini. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Bagaimana orang percaya bisa berpacu melawan kuda, sedang dengan orang yang berjalan kaki sudah dilelahkan? Artinya tidak akan mampu melewati orang yang sedang berjalan kaki. Apalagi harus berpacu melawan kuda. Ya pasti tidak sanggup. Tidak ada kekuatan. Dengan kata lain pasti menyerah. Wong dengan orang yang berjalan kaki sudah dikalahkan. Nah kita melihat apa akibat jika seseorang kalah berpacu melawan kuda. Dia akan menghadapi kuda-kuda yang lain yang lebih dahsyat. Ayat pokok kita tadi berkata, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Menjadi pertanyaan mengapa Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia. Tepatnya, kenapa Tuhan berkata begitu kepada Nabi Yeremia? Jika engkau telah lari dengan orang berjalan kaki, engkau sedang lari, di sebelahmu adalah orang yang sedang berjalan kaki, tapi engkau dikalahkan. Kenapa Tuhan berkata begitu kepada Nabi Yeremia? Karena Nabi Yeremia mengeluh kepada Tuhan. Jadi Nabi Yeremia mengeluh dan Tuhan menjawab. Nah begitu juga kalau Tuhan dengar keluhan orang-orang percaya, dia pasti jawab. Tapi jawaban Tuhan bukan berarti Tuhan mengabulkan setiap permohonan. Tuhan menjawab karena Tuhan mau membenarkan kenapa orang mengeluh. Tuhan menjawab Yeremia, Tuhan bukan membenarkan umatnya yang keliru, tapi Tuhan menjawab kepada Yeremia supaya Yeremia tahu dan orang-orang atau orang percaya mengerti. Umatnya tahu. Tuhan menjawab Yeremia karena Tuhan mau menjelaskan kenapa dia mengeluh. Apa yang membuat Yeremia mengeluh? Yeremia merasa Tuhan itu tidak adil. Yeremia 12 ayat 1b berkata begini. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau Tuhan tentang keadilan. Mengapa kamu muncul hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Jadi kita lihat di satu sisi Yeremia mengakui Tuhan itu benar. Tapi di sisi yang lain Yeremia merasa Tuhan berlaku tidak adil terhadap bangsanya. Dia bilang kenapa kok orang fasik, orang tidak percaya, tidak jadi pelaku firman, justru makmur hidupnya, mujur, sentosa, tenang-tenang saja, tidak ada apa-apa dan sebagainya. Ini membuat Yeremia menjadi bingung. Yeremia bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan mereka tumbuh subur padahal engkau hanya di mulut mereka, tapi tidak di hati mereka. Kita baca ayat 2. Ayat 2 berkata begini dalam Yeremia 12 ayat 2. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, di mulut, tapi jauh dari hati mereka. Ini yang Yeremia tidak habis mengerti. Banyak orang juga tidak habis mengerti. Kenapa Tuhan tidak menghukum mereka yang hidup dalam kefasikan? Nah tidak sedikit orang-orang percaya berhenti di sini. Tepatnya diberhentikan dengan keluhan-keluhan yang dia nyatakan kepada Tuhan, yang dia utarakan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil terhadap mereka? Mereka bilang orang yang tidak sungguh-sungguh kok sepertinya malah diberkati. Orang yang tidak jadi pelaku firman kok tenang-tenang saja, kok kelihatan subur dan sebagainya.
Sudah ketahui, orang-orang ini yang dilihat oleh Yeremia, yang tidak sungguh-sungguh, itu seperti orang yang sedang berjalan kaki. Jadi apa yang dilihat Yeremia, dia bilang, Tuhan kau tidak adil, engkau membuat mereka tumbuh, mereka cuma di mulutmu tapi tidak di hatimu, engkau tidak berlaku adil. Nah, yang dilihat oleh Yeremia ini adalah orang-orang yang sedang berjalan kaki. Kenapa ada orang Kristen yang diberhentikan oleh orang-orang yang sedang berjalan kaki? Sebab dia memikir menurut logikanya. Karena dia tidak mengerti dengan caranya Tuhan. Karena cara Tuhan itu menurut mereka harus seperti yang ia pikirkan. Lalu siapa orang-orang yang sedang berjalan kaki ini? Siapa? Siapa mereka yang mampu mengalahkan orang yang sedang berlari? Yang mampu mengalahkan orang percaya yang di mata Tuhan sedang lari? Siapa mereka kok bisa-bisanya menghentikan orang yang sedang lari? Kita melihat yang pertama Yeremia 12 ayat 1b. Yeremia 12 ayat 1b. Mengapakah muncul hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Yeremia bilang, kenapa muncul orang-orang fasik? Semua orang yang berlaku tidak setia kok muncul. Nah, orang yang berjalan kaki ini seperti orang fasik yang sedang dilihat oleh Nabi Yeremia. Nah, begitu juga banyak orang Kristen yang tidak mengerti, dia melihat orang-orang lain itu kok mujur tidak lakukan firman. Itu sebenarnya adalah menggambarkan orang-orang yang sedang berjalan kaki. Seperti yang dilihat oleh Yeremia. Sudah tidak percaya, Tuhan cuma di mulut, bukan di hati, tapi hidupnya enak, mujur. Yang kedua kita lihat Mazmur 73 ayat 3 dan 4. Sebab aku cemburu kepada pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Nah, sekarang pemazmur juga lihat. Nah, orang-orang yang dilihat oleh pemazmur adalah orang-orang yang sedang berjalan kaki, tepatnya orang-orang fasik yang menggambarkan orang-orang yang sedang berjalan kaki. Mereka dikatakan pembual, tapi dikatakan mereka tidak alami kesakitan. Mereka mujur, mereka gemuk, mereka sehat, dan seterusnya. Padahal firman Tuhan cuma di mulut, itu artinya cuma teori. Firman Tuhan hanya sebatas teori dan tidak dipraktekkan. Tidak jadi pelaku firman kok sehat dan tidak sakit. Nah, seringkali ini membuat orang Kristen anak Tuhan mengeluh. Dan secara tidak sadar dia diberhentikan dengan keluhan-keluhan mereka. Tidak sedikit anak Tuhan pernah berkata seperti pemazmur. Waktu mengalami atau orang katakan melihat orang yang tidak percaya justru kok tidak alami penderitaan dan kelihatan lebih bahagia daripada hidupnya. Kita lihat yang ketiga Habakuk pasal 1 ayat 13b. Mengapakah engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Apa yang dilihat oleh Nabi Habakuk? Sama seperti orang yang sedang berjalan kaki. Firman Tuhan katakan sudah tidak setia menelan, menghabisi orang benar. Kok Tuhan tidak bertindak? Kok Tuhan cuma berdiam diri? Ini membuat orang yang tidak mengerti firman mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Dan kalau kita tadi membaca, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar. Menelan, menghabisi orang benar, membuat orang benar, orang percaya dihabisi imannya. Menjadi lelah, menjadi letih. Lalu menurut Habakuk kenapa Tuhan biarkan? Yang keempat kita melihat Maleakhi 3. Ayat 1, ayat 14 sampai 15. Maleakhi 3, ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam?
Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini juga orang-orang yang sedang berjalan kaki, yang dilihat oleh Nabi Maleaki, yang hidupnya sembrono, gegabah. Sembrono itu maunya sendiri, tidak mau menurut apa kata firman. Tapi dilihat kok bahagia, mujur dan tidak dihukum. Kita perhatikan. Jadi orang-orang yang sedang berjalan kaki, sekali lagi. Jadi orang-orang yang sedang berjalan kaki, yang pertama seperti yang dilihat oleh Nabi Yeremia. Sudah tidak setia tapi tetap mujur, beruntung. Orang yang tidak mengerti dia berkata, lebih baik tidak setia, mujur. Daripada setia kok ada percobaan, ada ujian dan sebagainya. Lalu yang orang-orang yang sedang berjalan kaki yang kedua, seperti yang dilihat oleh pemazmur. Kekristenannya cuma teori. Tidak jadi pelaku firman. Kok sehat, kok tidak sakit. Ini orang-orang sedang berjalan kaki. Yang seharusnya tidak boleh mengalahkan orang yang sedang berlari. Artinya tidak boleh anak-anak Tuhan dikalahkan dengan seperti orang-orang yang sedang berjalan kaki. Yang ketiga, siapa orang yang sedang berjalan kaki? Seperti yang dilihat oleh Nabi Habakuk. Berkhianat kepada Tuhan, tapi kok Tuhan tidak bertindak dan sengaja berdiam diri. Sudah tidak jadi pelaku firman, tapi kok Tuhan berdiam diri. Yang keempat, seperti yang dilihat oleh Nabi Maleaki. Sudah tidak ibadah. Hidupnya semaunya sendiri, tapi kok tetap tidak dihukum oleh Tuhan. Jadi orang yang tidak mengerti hatinya Tuhan, gampang dilelahkan dengan orang-orang yang sedang berjalan kaki. Pemazmur saja pernah hampir-hampir dikalahkan dengan orang-orang yang sedang berjalan kaki. Kita lihat Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi kita lihat pemazmur pernah cemburu. Hampir kakinya terpleset. Imannya terpleset. Seharusnya tidak perlu cemburu. Seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Kenapa? Sebab mereka orang-orang yang sedang berjalan kaki ini, yang kita bisa melihat sudah tidak setia, kekristenannya cuma teori, dikatakan berkhianat kepada Tuhan, sudah tidak ibadah, semaunya hidupnya semaunya sendiri dan seterusnya, sebenarnya sudah di bawah hukuman. Yohanes 3 ayat 18, kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 18 bilang begini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepadanya. Percaya kepada Kristus, melakukan firman-Nya. Percaya kepada Tuhan, menjadi pelaku sabdanya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, tidak lakukan firman juga, karena tidak percaya. Ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Sudah ada di bawah hukuman. Jadi orang yang mengerti, orang yang percaya tidak akan dikalahkan dengan orang berjalan kaki. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Seharusnya anak-anak Tuhan mengerti. Untung pemazmur sadar. Untung pemazmur sadar. Bahwa mereka sebenarnya sudah di bawah hukuman. Ayat 18 dari Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Di tempat-tempat licin sebentar jatuh. Seperti pepatah berkata, seperti telur di ujung tanduk. Karena kehidupan yang tidak sesuai dengan firman. Jadi kita tidak perlu cemburu dan tidak perlu menyalahkan Tuhan dan tidak harus dikalahkan. Seharusnya sudah mengerti bahwa orang-orang yang seperti ini tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kalau tidak bertobat, dia akan menyesal untuk selama-lamanya di dalam api neraka. Seharusnya orang percaya yang digambarkan sedang lari, seharusnya menang melawan orang berjalan kaki. Yang pertama, karena kecepatan lari melebihi kecepatan orang yang jalan kaki. Itu sudah pasti. Orang yang jalan kaki, ya pasti kalah dengan orang yang lari. Yang kedua, orang yang jalan, katakan orang yang sedang lari itu
Itu benar lebih katakan dia pasti kalah dengan orang yang sedang lari. Dan orang yang kekristenannya jalan kaki pasti akan tertinggal. Itu bicara waktu Yesus datang yang kedua kali, pasti tertinggal. Sedang kita lihat yang ketiga, orang yang percaya larinya harus ada tujuan. Bukan karena pujian. Orang yang sedang lari kita ini, larinya kita bukan tanpa tujuan. Saudara, kita lihat Paulus dia lari menuju sasaran, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Artinya dia terus lari, dia terus maju, dia terus semangat, dia tidak mundur. Karena larinya punya tujuan. Sampai masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Berarti kita yang telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohani kita ini sedang lari. Kita terus akan lari, punya tujuan. Kita coba lihat Filipi 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita lari harus punya tujuan. Amin. Tujuan kita tahu upah yang Tuhan sediakan. Tujuan kita adalah surgawi. Kita harus terus lari menuju sasaran. Kalau tidak mau dikalahkan dengan orang yang sedang berjalan kaki. Lari itu tidak santai. Lari itu membutuhkan stamina. Lari itu fokus ke depan. Fokus ke depan. Apapun yang ada di samping, kiri, kanan, di belakang, tetap lari fokus ke depan. Persoalan apapun tetap kita harus tetap lari menuju kepada Tuhan. Lari itu menuju kepada sasaran. Ini bicara lari rohani. Rohani yang terus maju dan maju. Nah, kita bertanya sekarang. Lari dengan siapa? Lari dengan siapa? Ya kalau kita lari, ya seharusnya kita lari bukan dengan orang yang berjalan kaki. Ya kalau kita lari, Tuhan bilang kita ini sedang berlari. Ya seharusnya kita lari bukan dengan orang yang berjalan kaki. Ini yang Tuhan mau. Nah kalau kita lari ya dengan orang yang sedang lari. Artinya orang yang sama-sama lari akan saling membangun semangat. Saling menuju kepada tujuan. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi harus lari dengan orang yang berjalan kaki. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, pergaulan yang salah itu merusak kelakuan yang baik. Jadi jangan lari dengan orang yang sedang berjalan kaki. Yang pertama karena tidak seimbang. Tidak seimbang. Kita harus lari dengan orang yang sama-sama lari. Iman kita harus sama-sama terus lari. Selain tidak seimbang, juga yang kedua, membuat kita kadang-kadang berhenti. Kita akan bilang, loh kok enak ya dia. Kristen kok santai, Kristen kok begini. Nah, selain tidak seimbang membuat kita kadang berhenti, tepatnya diberhentikan. Orang Kristen yang kekristenannya santai, asal Kristen tidak fokus itu seperti orang yang sedang berjalan kaki. Ya kalau kuat ya terus, kalau tidak ya berhenti. Itu orang Kristen yang sedang berjalan kaki. Nah orang yang berjalan kaki adalah orang yang rohaninya santai. Tidak menggebu-gebu. Kalau mau jalan ya jalan, kalau mau berhenti ya berhenti. Kalau ada yang lebih perlu dari dirinya demi keuntungan tubuhnya, ya kemudian dia berhenti, kekristenannya berhenti. Nah orang yang seperti ini tidak mungkin lari. Apalagi berpacu melawan kuda pasti kalah. Ada satu jemaat dalam kitab Wahyu, itulah jemaat Laodikia. Tuhan bilang bahwa engkau panas tidak, dingin juga tidak. Kita baca Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, dibuang. Kemana? Ke api neraka selama-lamanya.
Orang yang sedang berjalan kaki, selagi dia masih hidup, itu artinya dia masih terima kemurahan Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang mengasihi, yang mendoakan dia. Kalau tidak bertobat akan menyesal selama-lamanya. Dalam Lukas 16 ada orang kaya yang bodoh. Ada orang kaya yang masuk dalam neraka. Lukas 12 katakan orang kaya yang bodoh. Anak muda yang bodoh, yang tidak mengerti firman. Nah, Tuhan mau rohani kita lari. Tuhan mau rohani kita maju. Orang yang rohaninya lari, anak-anak Tuhan yang percaya kita sedang lari, tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Masa lalu misalnya. Tidak peduli apa kata orang. Orang mau ngomong apa, dia akan peduli apa kata Tuhan. Paulus rohaninya terus lari kepada tujuan surgawi. Siapa Paulus kita kenal, siapa dulunya dia nama Saulus. Tapi dia tidak peduli waktu dia sudah kenal Tuhan. Paulus tidak lagi terpengaruh dengan masa lalunya. Dan Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Masa laluku. Jangan mau kita katakan dibelenggu dengan masa lalu. Dalam Mazmur 103 ayat 10 dan 12 bilang begini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kalau Tuhan sudah ampuni, dia lupakan semua. Amin. Kalau dia sudah ampuni, dia lupakan semua. Jangan mau diikat atau terikat dengan masa lalu. Penghalang untuk terus lari adalah dibayang-bayangi masa lalu. Jika seorang dibayang-bayangi masa lalu, orang itu akan sulit untuk lari. Dia sulit untuk maju. Orang yang dibayang dengan masa lalu membuat orang itu tidak ada keinginan untuk bangkit, tidak ada keinginan untuk maju. Dia bisa berkata dalam hatinya, aku maju ya gini, enggak maju ya begini. Aku maju orang lain lihat aku begini, enggak maju orang lain lihat aku begini, dan seterusnya. Jadi dia akan menjadi orang yang tidak bisa maju. Nah, orang-orang yang seperti ini membahayakan imannya. Kita lihat 2 Samuel 9 ayat 7 dan 8. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Sudah terlihat siapa Mephiboset ini? Anak Yonatan. Siapa Yonatan? Anak Saul. Mephiboset ini cucu Saul. Saul yang digantikan Daud sebagai raja. Daud menggantikan Saul. Tapi Daud tahu, dia lihat Mephiboset lalu dia berkata, jangan takut. Aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu. Aku akan membalikan kepadamu segala ladang Saul. Engkau akan makan sehidangan dengan aku. Mephiboset terima kemurahan. Maksudnya Daud tidak mau Mephiboset hidup dalam bayang-bayang yang lalu. Sebagai cucu seorang raja yang tidak melakukan kebenaran firman. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Mephiboset. Dia sujud dan berkata, apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Mephiboset berlari dengan bayang-bayang masa lalunya. Itu membuat ia rendah diri, bukan rendah hati. Dan itu juga membuat ia menghakimi dirinya. Dia berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia mensejajarkan diri seperti anjing yang mati. Yang tidak ada harganya. Pada Daud dia menghargai. Daud gambaran Kristus yang menghargai setiap orang. Yang hidup benar di mata Tuhan. Jangan mau dibelenggu dengan masa lalu. Orang-orang yang hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Gampang mengukur diri dengan ukuran orang lain. Kalau orang lain maju dia maju. Kalau orang lain mundur dia mundur. Kalau orang lain berhenti dia berhenti. Orang-orang yang dibayangi masa lalu ini. Atau dibelenggu dengan masa lalu. Tidak mampu lari. Karena selalu dikendalikan dengan situasi dan kondisi. Kita lihat Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa selalu melihat awan, tidak akan menuai.
mau menabur, lihat kok anginnya keras, anginnya kencang. Itu bicara angin-angin persoalan percobaan enggak jadi. Tidak akan bisa maju, saudara. Karena dikondisikan dengan situasi dan kondisi. Perlu semangat untuk lari, saudara. Atau pelecut yang membuat anak-anak Tuhan terus lari kepada upah, kepada mahkota, kepada pahala. Kita lihat Ibrani 11 ayat 26. Sebab pandangan Musa, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi orang yang rohaninya maju dan terus bergerak, terus lari karena pandangannya kepada upah dan pahala. Itu juga dengan kita. Kalau sudah Tuhan, di mata Tuhan kita sedang lari, maka kita akan terus lari dan tidak dikalahkan, tidak diberhentikan dengan orang yang sedang berjalan kaki. Kalau kita punya pandangan upah sorgawi yang Tuhan sedang berikan kepada orang-orang yang benar-benar hidupnya memperkenan Tuhan. Jadi orang-orang seperti inilah yang mampu berpacu melawan kuda. Kuda yang dimaksud di sini adalah kekuatan dunia, tipu daya dunia, persoalan yang ditimbulkan oleh dunia. Tentu iblis dibalik semuanya itu. Tapi orang percaya yang rohaninya terus lari. Apapun yang terjadi di dunia ini, pandangannya terus kepada upah, kepada pahala. Dunia bisa berubah, tapi firman-Nya tetap kekal. Amin. Dunia bisa berubah, tapi firman Tuhan tetap kekal. Sebaliknya orang yang dikalahkan dengan orang yang sedang berjalan kaki adalah orang-orang Kristen yang lari, tapi larinya tidak fokus kepada tujuan. Kalau dengan persoalan masalah, orang sudah tidak rohani. Artinya dikalahkan dengan orang yang sedang berjalan kaki. Kalau dengan persoalan masalah dalam hidup ini orang sudah tidak berrohani, berhenti, malas, aras-arasan, ngambek, tidak lagi mau ibadah. Akan tidak tahan kalau harus berpacu melawan kekuatan dunia. Artinya pasti kalah. Dunia bisa membujuk dengan bujuk rayu muslihat iblis. Dan kita tahu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan muncul antikris. Yang akan menguasai dunia 3,5 tahun sebelum Yesus datang yang kedua kali. Mereka yang akan masuk dalam masa antikris dan mereka yang tidak bertobat. Kalau mereka masih hidup dan tidak bertobat. Yang pertama adalah orang-orang yang kekristenannya jalan kaki. Santai, tidak sungguh, tidak jadi pelaku firman. Maunya sendiri. Tidak percaya kepada Tuhan. Pasti masuk dalam zaman antikris. Demikian pula yang kedua. Orang-orang Kristen yang lari tapi kalah. Lari tapi dikalahkan dengan orang-orang yang jalan kaki. Kalau dia masih hidup pada zaman antikris, dia pasti masuk pada pemerintahan antikris. Akan muncul kuda-kuda yang lebih dahsyat. Kapan? Sekarang sudah mulai muncul. Dan akan berakhir sampai akhir pemerintahan antikris. Antikris akan muncul 3,5 tahun sebelum Yesus datang yang kedua kali. Jadi akan terus berlangsung sampai berakhirnya masa pemerintahan antikris. Berarti kuda-kuda yang muncul nanti adalah hukuman Tuhan bagi mereka yang kekristenannya jalan kaki. Sekali lagi. Nanti akan muncul kuda-kuda. Akan muncul waktu Tuhan buka meterai-meterai itu. Itu merupakan hukuman Tuhan bagi mereka yang kekristenannya jalan santai. Kekristenannya jalan kaki. Yang mengalahkan orang yang lari. Dan kekristenan yang lari tapi kalah dengan orang yang berjalan kaki. Kalau masih hidup, dia akan masuk pada zaman antikris. Ada 3 kuda yang muncul. Wahyu 6 ayat 4-8. Yang pertama, ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa. Untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kuda merah padam bicara kebencian makin meningkat. Iblis akan menebar kebencian. Banyak orang akan menyangkal Yesus. Kalau rohaninya cuma jalan santai. Kalau rohaninya cuma jalan kaki. Tidak mau lari menuju sasaran. Banyak orang akan menyangkal Kristus. Yang kedua ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu, berkata anak domba adalah Yesus. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga.
Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Upah sehari itu dalam Alkitab dikatakan sedinar. Secupak gandum sedinar. 3 cupak jelai, ini makanan yang lebih rendah dari gandum. Sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kuda hitam bicara akan terjadinya kelaparan yang hebat. Kelaparan yang mengakibatkan kematian. Matius 24 juga bicara ayat 7b. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan dan huru-hara. Iblis yang akan memicu, memprovokasi manusia untuk saling mendendam, menciderai, dan membunuh. Siapa bisa tahan? Kecuali mereka yang rohaninya minyak dan anggur. Artinya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Kuda hijau kuning, warna pucat adalah warna kematian. Akan muncul penyakit yang mengakibatkan kematian. Salah satunya sampar. Firman Allah berkata, kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar. Kita lihat COVID-19 merambah di seluruh antero bumi. Tiap-tiap negara ada yang banyak orang yang terpapar dan meninggal. Tapi prosentasenya bukan 1/4 penduduk bumi. Berapa miliar penduduk bumi? Bukan 1/4. Tapi nanti ada kuda yang lebih jahat, yang lebih luar biasa. Merupakan hukuman bagi orang-orang yang tidak bertobat. 1/4 dari bumi dibunuh dengan penyakit sampar dan binatang buas dan yang lain sebagainya. COVID-19 itu juga termasuk penyakit sampar. Penyakit menular. Tapi nanti akan muncul sampar yang sulit ditemukan penangkalnya. Karena itu terus lari, terus lari. Karena itu terus lari, jangan berhenti, terus lari. Tuhan bilang, jika dengan persoalan masalah yang ditimbulkan orang lain, kamu alami hal-hal seperti itu, imanmu dilelahkan, berhenti, menggerutu, putus asa dan sebagainya. Apa engkau mampu melanjutkan perjalanan kekristenanmu? Tuhan berkata, jangan sampai kita tidak mampu lari. Jangan sampai kita tidak mampu lari. Jangan sampai kita tidak berrohani. Jangan lihat persoalan. Jangan lihat masalah. Tapi lihat Tuhan di atas masalah. Amin. Jangan lihat masalah. Lihat Tuhan di atas persoalanmu. Tuhan pasti segera datang yang kedua kali. Dalam Wahyu 22 ayat 12 berkata begini. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus pasti datang yang kedua kali. Jangan jadi orang Kristen yang jalan kaki. Jangan mau diberhentikan dengan orang yang jalan kaki. Jadi orang Kristen yang terus lari, terus semangat, terus maju, setia sama Tuhan. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kita berkata dalam pujian, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Haleluya.
Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, angkat tanganmu dan katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup bagimu, Tuhan. Bapak David Edi Susanto berdoa, hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu.
Haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. Benar Yesus. Haleluya. Haleluya, Terima kasih. terima kasih. Kami mau sembah. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebenaran firman-Mu mengingatkan kami semua Tuhan. Kalau kami memandang persoalan yang remeh-temeh itu Tuhan, kami sudah merasa lelah, kami sudah merasa lemah Tuhan. Tapi pagi hari ini kami diingatkan oleh firman itu, supaya kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan, Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini Engkau meteraikan firman-Mu, supaya kami senantiasa berlari, memandang Engkau, melihat Engkau Tuhan, keajaiban-Mu. Dan kami merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya, lewat kebenaran firman-Mu, membawa kami semakin dewasa, semakin memandang Engkau lebih jauh Tuhan. Supaya kami mengagungkan Engkau, supaya kami senantiasa Tuhan fokus, senantiasa memuliakan nama Engkau, supaya kami senantiasa berlari dan berlari, mencapai tujuan kemuliaan daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu membawa kami untuk senantiasa Tuhan berpegang teguh dengan janji-janji firman-Mu, supaya kami tetap senantiasa mengiring Engkau dengan setia, taat dan setia Tuhan, sampai akhir. Supaya nama Engkau dipermuliakan. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinan-Mu. Lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan dari setiap mara bahaya Tuhan. Kau berkati umat-Mu, supaya umat-Mu terus hidup dalam kebenaran sabda-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.